Selamat pagi Mbak. Pagi Sus. Perkenalkan, saya Perawat Afi. Saya adalah perawat yang bertugas pada hari ini. Kalau sebelumnya boleh saya lihat gelangnya? Boleh Sus. Boleh saya dibantu sebutkan nama, usia, dan tanggal lahirnya? Nama panjang saya Yohana Pamei. Usianya 25 tahun. Lahir 4 Mei tahun 2000. Oke, terima kasih ya Mbak Yana. Jadi Mbak Yana kan sudah dirawat beberapa hari di sini. Iya Sus. Bagaimana perasaannya? Aduh, kaki saya itu sakit banget Sus. Makin sakit? Iya, kayak ditusuk-tusuk gitu loh. Ditusuk-tusuk. Boleh saya cek sebentar ya? Boleh Sus. Kalau saya pegang raba-raba di sininya, apakah masih terasa sakit? Sakit sih Sus. Sakit, tapi masih terasa kan pegangan Iya, saya ini? terasa. Kalau di bagian sini Aduh, masih terasa? iya. Dari yang saya lihat tuh juga masih ada bengkak dan kemerahan ya. Iya Sus. Mbak Yana, apakah Mbak Yana ada gangguan tidur, kesulitan untuk tidurnya? Semalam itu saya nggak bisa tidur sama sekali Sus. Tidak bisa tidur. Iya, soalnya kalau pindah posisi itu kaki saya tuh sakit banget. Lalu kalau kakinya digerakkan tuh bisa? Agak kaku kali ya Sus. Enggak kaku, karena nyerinya ya. Iya. Nah, kalau begitu, kalau saya boleh tahu, dari skala 1 sampai 10, di mana 1 itu tidak sakit sama sekali dan 10 itu sangat sakit, skala nyeri dari kaki Mbak ini berapa? Sekitar 7 sih Sus, soalnya Sekitar 7. nyut-nyutan gitu loh. Nyutan terus. Iya. Oke Mbak Yana, dari hasil pengkajian yang saya dapat, dari tadi Mbak mengeluh nyeri, lalu juga saya lihat ada bengkak dan kemerahan. Mbak ini mengalami nyeri akut akibat cedera kaki. Lalu diagnosa keperawatan yang saya ambil itu nyeri akut akibat agen pencedera fisik. Lalu karena ada latihan fisik terlalu berlebihan, dibuktikan dengan tadi Mbak mengeluh nyeri, Mbak ada kesulitan tidur, Mbak juga bersikap protektif, Mbak terlihat meringis. Apakah ada keluhan lainnya? Kira-kira untuk proses penyembuhannya berapa lama ya Sus? Kalau dilihat dari kondisi kaki Mbak nanti, kalau misalkan Mbak menjalani prosedur yang kami berikan dengan baik dan juga Mbak ikut berpartisipasi dengan baik, nanti puji Tuhan nanti lebih cepat proses penyembuhannya. Soalnya mulai minggu depan tuh saya harus kembali latihan fisik biar buat bulan depan tuh saya ada Pertandingan. Oke, nanti kami usahakan pengobatannya lebih cepat ya Mbak. Sus. Kalau begitu nanti saya konsultasikan dulu dengan dokter untuk prosedur selanjutnya. Mbak istirahat dulu ya Mbak. Iya Sus. Kalau gitu saya konsultasi ke dokter, saya pamit ya Mbak. Iya Sus. Terima kasih ya. Selamat pagi Dok. Pagi. Saya Sus Rafi. Saya ingin menginformasikan mengenai pasien atas nama Mbak Yana Kamil Lamsu, usianya 25 tahun, dirawat di ruangan Yosef. Tadi saya sudah pengkajian, beliau mengalami nyeri akut akibat cedera kaki. Tadi saya sudah memberikan beberapa pertanyaan. Mbak Yana ini mengeluh kakinya itu sakit, nyeri seperti tusuk-tusuk. Lalu katanya juga kakinya itu sangat sulit digerakkan. Lalu ketika saya periksa kakinya itu ada pembengkakan dan juga kemerahan. Beliau juga mengalami kesulitan tidur Dok. Kira-kira untuk langkah selanjutnya itu yang diberikan kepada Mbak Yana ini apa ya Dok? Untuk tindakan selanjutnya kepada Mbak Yana ini, tolong memberikan obat ibuprofen 200 mg tiap 6 jam sekali. Kalau untuk fisiknya nanti saya akan ke sana untuk melihat kondisinya Mbak Yana. Kalau boleh tahu ibuprofen ini obatnya untuk apa ya Dok? Untuk meredakan nyeri pada kakinya Mbak Yana. Oke baik, kalau begitu nanti saya akan berikan obat pereda nyerinya. Nanti saya tunggu dokter di sana ya. Terima kasih Dok. Selamat pagi Mbak Yana. Pagi Sus. Masih ingat dengan saya kan? Masih Sus. Oke Mbak Yana, jadi untuk sekarang saya akan menjelaskan perencanaan dan prosedur apa yang akan Mbak jalankan. Jadi nanti di sini saya akan memberikan Mbak obat ibuprofen sebesar 200 mg. Nanti itu untuk meredakan nyeri Mbak. Lalu nanti saya juga akan mengidentifikasi skala nyeri Mbak. Saya juga akan mengidentifikasi lokasi nyerinya. Nanti saya akan memberikan kompres air dingin menggunakan air es. Saya juga akan membantu Mbak cara merelaksasikan nafas untuk meredakan nyerinya.
Lalu saya juga akan bantu Mbak memposisikan kakinya lebih tinggi supaya nanti aliran darahnya bisa lebih lancar. Iya sus. Apakah sebenarnya ada yang ingin ditanyakan? Ada sih sus. Kalau begitu, apakah Mbak siap untuk menjalani prosedurnya? Siap sus. Oke, kalau begitu yang pertama, ini nanti obatnya diminum 3 kali 1 ya Mbak. Oh iya sus. Lalu saya akan kompres. Ini ada air es, saya permisi ya Mbak. Iya sus. Ini perlaknya untuk nanti supaya ini tidak basah. Permisi ya Mbak. Aduh. Ya, maaf ya. Iya sus. Permisi sebentar. Oke, yang ini sebentar. Ini air es kok Mbak, jadi nanti nggak terlalu sakit. Mungkin sedikit kaget nanti, agak nyeri. Permisi ya Mbak. Ini Mbak. Iya, ini tuh nanti supaya bengkak di kaki Mbak berkurang. Pelan-pelan sus. Iya, permisi ya. Iya sus. Selamat pagi Mbak Yohana. Mbak, nanti kita lanjutkan lagi kompresnya, masih ada dokter. Perkenalkan, saya Dokter Cindy yang bertugas fisik di ruangan ini. Sudah 2 hari lalu dirawat inap ya Mbak? Iya dok. Kalau untuk kondisinya bagaimana? Kaki saya itu masih sakit sih dok. Nyetikan. Dan juga susah digerakkan dok. Seperti ditusuk-tusuk ya Mbak? Iya dok. Oh, kalau gitu Mbak harus menjalani ahli fisioterapi. Nanti saya rujuk ke fisioterapisnya ya Mbak? Iya dok. Dan nanti berarti saya bantu kontrak waktu dengan fisioterapinya ya dok? Iya. Oke, nanti saya akan kontrak waktu dengan fisioterapi. Terima kasih ya dok. Yang sama-sama. Oke, baik Mbak. Untuk prosedur selanjutnya, saya ingin cuci tangan dulu ya Mbak. Oke, baik Mbak. Untuk langkah selanjutnya, setelah ini saya akan membantu Mbak untuk cara merelaksasikan nafas untuk membantu mengurangi nyerinya. Oke, nanti Mbak akan saya tinggikan kepalanya ya. Apakah kalau sudah nyaman, bisa beritahukan kepada saya ya Mbak? Iya sus. Silakan sudah sus. Cukup? Cukup. Selanjutnya, apakah sudah relax? Sudah nyaman dengan posisi ini? Udah sih sus. Ya, saya bantu Mbak nanti ikut instruksi saya ya. Iya sus. Pertama Mbak pejamkan mata terlebih dahulu. Lalu Mbak tarik nafas melalui hidung. Secara perlahan ditahan 4 detik. 1, 2, 3, 4. Hembuskan melalui mulut secara perlahan. Kita ulangi lagi ya Mbak. Tarik nafasnya melalui hidung. Saya hitung 1, 2, 3, 4. Dikeluarkan perlahan lewat mulut. Lalu kita ulangi sampai 10 kali ya Mbak. Tarik nafas lagi. Saya hitung 1, 2, 3, 4. Dikeluarkan perlahan. Tarik nafas lagi. Saya hitung 1, 2, 3, 4. Dikeluarkan lagi perlahan. Lagi sekali. Tarik nafas melalui hidung. Ditahan 1, 2, 3, 4. Dikeluarkan perlahan. Tarik lagi nafasnya. Saya hitung 1, 2, 3, 4. Dikeluarkan secara perlahan. Tarik nafasnya lagi. 1, 2, 3, 4. Dikeluarkan perlahan. Ditarik nafas lagi. 1, 2, 3, 4. Dikeluarkan perlahan. Oke, sudah bisa dibuka matanya Mbak. Bagaimana rasanya? Jauh lebih rileks sih sus. Saya jadi bisa lebih kontrol rasa sakit saya. Sudah lebih tenang ya Mbak? Iya sus. Nyerinya juga apakah sudah sedikit berkurang? Lumayan berkurang sih daripada sebelumnya. Oke, kalau begitu sekarang saya bantu untuk memposisikan kakinya lebih tinggi ya. Iya sus. Saya izin ambil perlaknya dulu ya. Aduh. Bisa Mbak. Iya sus.
Saya turunkan serapelan ya Mbak. Iya sus. Kalau nanti sudah merasa cukup bisa beritahukan kepada saya ya. Segini aja sus. Cukup segini? Iya. Oke. Sekarang saya akan tinggikan kakinya. Iya sus. Kalau nanti Mbak sudah mendapatkan posisi nyaman bisa beritahukan kepada saya. Segini sus ya. Cukup segini? Iya sus. Jadi posisi ini nanti Mbak membantu supaya nanti aliran darah yang ada di kaki Mbak ini supaya lancar, supaya Mbak tidak merasakan kebas dan juga kaku. Iya sus. Apakah sekarang sudah jauh lebih baik? Lumayan sih sus daripada sebelumnya. Oke, dan sudah lebih tenang ya, Iya, sudah tidak gelisah lagi. Iya. Oke, tadi Mbak untuk prosedur selanjutnya seperti yang diberitahukan oleh dokter, kita akan menjalani prosedur terapi oleh fisioterapi. Iya sus. Nanti Mbak akan memberikan beberapa terapi gerak untuk membantu supaya kakinya dapat digerakkan kembali. Iya sus. Apakah sebelumnya Mbak setuju untuk dilakukan terapinya? Setuju sus. Oke, kalau begitu saya dibantu untuk tanda tangan surat persetujuan Mbak ikut terapinya ya. Oh iya sus. Saya bantu. Iya sus. Iya sus. Udah. Baik Mbak, nanti untuk kontrak waktu dengan fisioterapinya saya akan hubungi dulu. Nanti saya akan memberitahukan Mbak bila udah ada informasi lanjutannya. Baik sus. Kalau begitu Mbak istirahat dulu. Istirahat karena sudah mulai tenang ya. Iya sus. Nanti saya akan kembali lagi. Iya sus. Terima kasih ya sus. Pamit ya. Iya sus. Baik, setelah saya tadi melakukan beberapa prosedur kepada Mbak Yohana, sekarang saya akan membuat evaluasi formatifnya. Untuk observasinya, yang pertama, mengidentifikasi skala nyeri. Pasien mengatakan nyerinya berkurang, lalu pasien juga tampak lebih tenang dan tidak meringis lagi. Lalu yang kedua, mengidentifikasi lokasi nyeri. Bengkak dan kemerahan sudah mulai berkurang. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi skala nyeri terhadap kualitas hidup. Tadi pasien juga sudah mengatakan dapat sedikit bergerak. Lalu untuk terapeutiknya tadi sudah memberikan kompres dingin, bengkaknya juga sudah berkurang. Lalu memposisikan kaki lebih tinggi. Pasien juga tadi sudah terlihat lebih nyaman. Untuk edukasi, yang pertama menjelaskan strategi nafas. Pasien juga mengatakan sudah lebih tenang. Yang kedua, mengedukasi strategi meredakan nyeri. Pasien mengatakan nyerinya berkurang. Lalu kolaborasi. Yang pertama itu kolaborasi dengan dokter, sudah memberikan obat pereda nyeri ibuprofen 200 mg, diberikannya setiap 6 jam sekali. Pasien juga mengatakan nyerinya berkurang. Lalu yang kedua, kolaborasi dengan fisioterapi memberikan terapi ROM. Oke, kalau begitu saya akan menghubungi terapi terlebih dahulu. Konfirmasikan dengan pihak fisioterapi dahulu. Halo, selamat pagi fisioterapi. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Saya dengan perawat AV. Saya ingin menginformasikan mengenai pasien atas nama Mbak Yohana Famelamso, usianya 25 tahun, mengalami ada cedera kaki. Apakah dari pihak fisioterapi bisa memberikan terapi pada Mbak Yohana? Saya bisa sekarang, Sus. Saya akan mengecek pasien dan memberikan terapi kepada pasien. Oke, kalau begitu saya akan siapkan pasiennya terlebih dahulu ya. Baik, Sus. Terima kasih. Iya.
Selamat pagi Mbak Ihana. Pagi Mbak. Masih ingat sama saya kan? Masih sus. Oke, tadi seperti yang udah saya bilang, Mbak kan akan menjalani terapi dengan fisioterapi. Iya, sus. Tadi juga saya sudah menghubungi pihak fisioterapi. Iya. Nanti setelah ini fisioterapi akan visit ke sini, akan memberikan beberapa terapi gerak untuk Mbak supaya nanti kakinya dapat digerakkan sedikit demi sedikit. Iya sus. Nanti diikuti dengan baik ya Mbak. Iya sus. Nah, kalau begitu nanti ditunggu ya fisioterapinya. Iya sus. Saya tinggal dulu ya. Iya, makasih. Pagi Mbak. Pagi Mbak. Perkenalkan, saya fisioterapis Reva yang akan menangani Mbak pada hari ini. Gimana keadaannya Mbak? Kaki saya masih sedikit kaku sama sakit sih Mbak. Oh begitu, kalau begitu saya izin untuk melihat terlebih dahulu ya. Iya boleh Mbak. Oke, baik. Bengkaknya lumayan parah ya Mbak? Iya Mbak. Warnanya juga kemerahan seperti ini. Baik, kalau begitu pada hari ini kita akan melakukan latihan gerak dan juga pijat pada kaki Mbak yang cedera. Apakah Mbak sudah siap? Siap Mbak. Kalau begitu kita mulai sekarang ya. Oh iya Mbak. Mbak nggak perlu takut, relax saja. Iya. Saya izin mengangkat kakinya ya Mbak. Permisi. Sakit ya Mbak? Iya sakit. Tahan sebentar ya. Iya. Coba gerakan ke atas dan ke bawah secara perlahan. Tahan. Iya. Lalu kita coba putar ke kanan ya. Sakit Mbak? Iya sakit sih Mbak. Pelan-pelan aja ya Mbak. Oke. Kita pelan-pelan. Iya. Sekarang putar ke kiri. Iya. Baik, kita ulangi sekali lagi ya Mbak. Iya Mbak. Tarik ke atas dan ke bawah. Iya. Lalu putar ke kanan. Tahan sebentar. Lalu putar ke kiri. Iya. Baik. Gimana rasanya Mbak sekarang? Lumayan sih sus. Udah nggak terlalu kaku sih. Baik, kalau begitu Mbak bisa lakukan ini secara mandiri ya nanti. Iya. Ini harus dilakukan secara rutin untuk mencegah kekakuan dan juga supaya bengkaknya berkurang. Dan Mbak juga bisa melakukan pemijatan di area cedera tapi tidak terlalu ditekan. Oh iya. Oke Mbak. Baik, kalau begitu ada yang ingin ditanyakan lagi? Sejauh ini enggak sih Mbak. Baik, kalau begitu sesi fisioterapi hari ini sudah selesai. Kalau begitu saya akan mengkoordinasikan hal ini kepada dokter dan juga suster. Oh iya Mbak. Makasih ya Mbak. Kalau begitu saya izin permisi. Iya. Selamat pagi Mbak Ihana. Pagi sus. Gimana sekarang kabarnya? Jauh lebih baik sih sus dari yang Perasaannya? sebelumnya. Lumayan nggak nyeri, terus saya juga nggak terlalu risau gitu sus. Sudah nyaman ya Iya sekarang? sus. Tadi barusan sudah dilakukan terapi, apakah berjalan dengan lancar? Puji Tuhan lancar sih sus. Oke, jadi apakah, kalau boleh saya lihat, apakah masih sudah bisa digerakkan? Lumayan nggak terlalu kaku sih kayak sebelumnya sih sus. Kalau saya lihat sudah juga ini bengkak dan kemerahannya sudah mulai berkurang, Iya sus. sudah bisa digerakkan ya. Iya udah lumayan sih. Sudah bisa tidur sekarang. Sudah bisa tidur lebih nyenyak sih sus. Oke, saya ikut senang dengarnya kalau Mbak merasa baikan. Iya sus. Nanti semoga pemulihannya cepat selesai dan Mbak juga bisa beraktivitas seperti semula. Katanya juga ada Mbak banyak pertandingan kan bulan depan. Iya sus. Nanti Mbak istirahat, nanti diikuti saran-saran dari fisioterapinya untuk digerak-gerakan kakinya. Iya sus. Nanti siapa tahu nanti Mbak bisa menang kejuaraan kan. Amin sus. Oke, kalau begitu nanti saya mencatat evaluasinya Mbak di rekam medisnya Mbak ya. Iya sus. Makasih ya sus. Baik, nanti Mbak istirahat dulu ya. Iya sus. Oke, saya tinggal ya. Iya sus. Makasih. Makasih. Baik, setelah tadi pasien sudah menjalani terapi dengan fisioterapi, saya akan membuat evaluasi somatiknya. Untuk SOAP yang pertama, subjektifnya, pasien mengatakan sudah bisa beristirahat. Lalu yang kedua, pasien juga mengatakan sudah tidak merasakan nyeri lagi. Untuk objektifnya, pasien sudah tidak terlihat meringis lagi. Lalu yang kedua, bengkak dan kemerahan pada kaki pasien juga sudah mulai menurun. Untuk tujuan dan kriterianya,
Untuk keluhan nyerinya yang awalnya di skala 2 cukup meningkat menjadi capaiannya 4 yaitu cukup menurun. Lalu untuk meringis awalnya 1 meningkat menjadi capaiannya 5 menurun. Untuk sikap protektif pasien tadi awalnya 3 sedang, capaiannya masih 3 sedang. Lalu untuk gelisahnya awalnya 3 sedang menjadi capaiannya 5 menurun. Lalu untuk kesulitan tidur yang awalnya 2 cukup meningkat menjadi capaiannya 4 cukup menurun. Untuk asesmennya tujuan tercapai. Lalu untuk planningnya hentikan intervensi manajemennya.